Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini gue mau camping lagi karena udah cukup lama nggak camping. Kemungkinan udah 2 bulan. Sekarang hari Lebaran lah, pas hari Lebarannya. Ini udah jam 3 sore, habis sholat asar. Sekarang mau camping masih ke Bogor. Nah, sekarang gue nggak sendirian, tapi sama temen ada duaan, jadi 3 orang. Oke, untuk yang mau tahu tempatnya, jangan kemana-mana. Oke, taps. Oh ya teman-teman, sebenarnya gue OTW dari Serang itu sekitaran abis asar. Cuma gue buat video ini dari Rangkas Bitung. Nah, ini perjalanan menuju Jasinga dulu. Ya beginilah ya, jalannya beton, hancur karena banyaknya pertambangan. Nah, di sini gue udah sampai alun-alun Jasinga. Wah, ya cukup padat lah, rame banget. Ya mungkin karena hari Lebaran juga ya. Tetapi menurut gue ya salah satu momen yang menyenangkan dan bisa dinikmati ya ini. Perjalanan yang penuh cerita. Dan entah mengapa gue suka banget sama perjalanannya. Ya karena ini udah mau maghrib, kemungkinan mau istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi, oke? Dan di sini gue udah memasuki ya jalan menuju kaki Gunung Salaknya. Gue sama teman-teman memutuskan untuk makan malam dulu karena udah waktu Isya dan sambil belanja logistik. Iya nih. Pak, di mana Pak kita Pak? Kita sekarang lagi di mana ya? Indomaret pokoknya mah. Ke arah barat laut. Nah, karena di sini gua camping bertiga, gua ambil air itu 2 botol. Jadi 3 liter air. Ya cukup lah untuk jangka 1 hari. Nah, terus seperti biasa gua beli snack-snack seperti kayak ciki-ciki, apa lagi biasanya, kue-kuehan. Dan ini yang gak boleh dilupakan, favorit anak-anak camping, MIE. Di sini nih, gue bingung sama temen gue. Kan ada cewek di situ. Kok diem aja? Rupanya salting nih orang. Nah, pas udah ceweknya nggak ada, ngambil. Ada apa ini? Mangatom. Dan sampai nggak sadar ya, gue nunjukin ke arah sini, ternyata si mbak-mbaknya ada di situ juga. Aduh, nambah salting nih orang jaket merah. Disangkanya ngikutin kali ya. Nah, di sini gue kaget banget. Gue bercanda naro-taro, ternyata ada mas yang ngejaganya. Langsung spontan, langsung ngambil apa aja yang ada di kulkas. Ternyata banyak banget belanjanya. Kira-kira berapa ini habisnya nih? Aduh, ya gitulah namanya camping bertiga. Tuh, sampai nggak kuat sih mbaknya tuh. Oke, mantap, ini udah sampai tempatnya. Nah, ini suasananya sepi, mungkin karena Lebaran ya, lagi pada nyate. Nah, ini udah jam 10. Kemungkinan kita mau camp di area camp 2 atau area camp 3. Ini area camp 1 sepi, nggak ada orang. Kita cari lahan yang sepi, yang bagus dan memungkinkan supaya tidurnya nyaman, nggak diganggu sekitar. Tuh, dan taps.
akhirnya sekian lama, sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian minggu kita camping kembali. Ini udah jadi tendanya. Sebenarnya gue penasaran nih sama orang ini. Di tasnya bawa apa aja? Coba cek mas, saya mau lihat mas. Saya agak curiga sama barang-barang mas ini. Barang-barang penting ini. Ada kompor. Nah, dia tuh safety orangnya. Ada gas, jangan lupa ya. Bawa jas Nggak ada hujan kompor, dia. nggak ada gas. Nggak jadi kopi. Yang terpenting ini. Kok bawa? Ini penting banget ini. Kopinya jangan lupa ya. Kopi? Asoy. Asoy. Geter awat asoy. Oke teman-teman, alhamdulillah ini udah jadi tendanya. Kita akhirnya mutusin camp di area camp 3 karena ngelihat auranya lebih ger. Lagi kata Bapak Dwi, posin aja area camp 3 aja karena ada pohon katanya. Iya gitu, adem jadinya. Untuk cuacanya di sini ternyata lumayan dingin. Tapi rekomendasi buat teman-teman yang mau bawa rombongan gitu ya, di sini bagus. Nah, untuk tempatnya adalah gua kasih tahu sekarang. Tempatnya nih di Curug Hiji. Sebenarnya gua udah pernah camp di sini, cuma pas itu ngecampnya di area camp 1. Nah, sekarang gua nyoba di area camp 3. Ternyata lebih lega, lebih bagus. Terus pemandangan mungkin lebih bagus juga ya dibanding yang di area camp 1 karena di sini lebih luas tanahnya. Terus datar rata. Ya udah, cukup sekian. Karena tidak ada gangguan setan. Bahkan teman saya tadi ngomong, dihina-hina saya diam, dimaki-maki saya diam, diajak ngecamp berangkat, ditantang setan, saya akan lawan. Asoy. Mantep-mantep tadi ya bisa. jadi teman-teman, kalau gue pribadi itu camping tuh sukanya yang di lahan area camp yang sepi. Tapi ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Jadi kalau ke hutan, ke tempat-tempat yang sunyi kayak gini, kan kita toh niatnya camping, ya nggak Pak? Betul. Nah, jangan dia mikirin yang aneh-aneh lah. Perihal-perihal negatif tuh ya dibuang gitu. Jadi Contoh. udah, kita fokusnya apa? Satu, masang tenda yang benar. Kedua, pilih area lahan yang untuk istirahat kitanya, tidurnya nyaman. Lahannya tuh di lereng gitu. Karena dulu orang bisa turun, karena siar mama masih bisa turun. Anjing kepotong bela aja aing video. Atem tuh ya. Saya ketelak mie loh sampai. Nah oke. Nah jadi habis ini kemungkinan kita mau ke Curug. Ya mungkin setengah jam lagi lah. Ini masih lagi foto-foto juga. Dan habis foto-foto
memastikan kondisi tenda aman supaya nggak ada monyet yang kesini. Khawatir nanti disobek-sobek kan, ini aja bahaya juga. Habis itu ke Curug ya, tungguin aja nanti perjalanan ke Curugnya akan gua kasih tahu juga gimana trek jalur ke Curugnya dan gimana juga Curugnya nih gitu. Curug hiji ini gimana, apakah Curugnya 2 apa Curugnya 1, karena namanya hiji alias 1. Nah sebenarnya ada cara ketika kalian camping dimanapun itu yang di situ banyak hewan ya, seperti kayak monyet atau babi hutan. Nah gimana agar tenda kita itu terjaga ya, nggak diseruduk atau nggak disobek-sobek. Kalau kita bawa parfum itu bisa sekeliling tenda itu kita semprotin parfum. Bahkan pernah gue temuin di salah satu gunung, ketika gue camping di situ, gue nemuin di satu area camp itu isinya kamper semua. Ketika gue tanyain di salah satu pendaki, itu katanya untuk menjauhi serangan babi hutan gitu. Nah karena kenapa? Emang masuk logis, kan itu kan wanginya menyengat, dan hewan-hewan itu pasti kalau ada wangi gitu, bau-bau makanan itu kan gak kecium, jadi tertutup. Cuma ya itu untuk pewangi itu ya tidak memastikan, cuma untuk jaga-jaga saja ya, semoga nggak dapat serangan dari hewan-hewan itu. Ya mungkin cukup sekian, sampai jumpa perjalanan ke Curugnya. Oke, taps. Langkah demi langkah terus berjalan untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan dengan diiringi burung-burung yang bernyanyi di atas dahan. Karena tak semua orang pergi ke hutan untuk mengobati hatinya yang gagal dalam percintaan. Asoy. Oh ya teman-teman, ini kita udah mau sampai, tapi ada pelang nunjukin ke atas lagi, itu ada namanya Curug 2. Akhirnya kita mutusin buat ke Curug 2 dulu. Nah, estimasi ke Curug 2 itu cuma 2 menitan karena jaraknya cuma 100 meter dan kita udah mau sampai ini. Wah, indah banget. Kayak masuk dimensi lain karena ya masih alami nih. Oke, ini udah sampai Curug yang pertama. Ya mantep lah, bagus juga karena nggak cukup ramai. Tapi ada 2 curug tuh, sama yang mana? Mantap. Nah tuh kan, ketika dapet tenda, udah yang diduga-duga bener tuh. Ini sampah, acak-acakan nih, tuh. Tadi, nih, siapa lagi kalau bukan monyet? Ya tadi walaupun udah ditutup, udah dikasih minyak wangi seputaran tenda, tapi ya gitu tetap aja karena ada ruang di sini kemungkinan masuk. Tapi ya tadi kan udah jaga-jaga sebelum ke Curug kan, tadi makanan yang masih bisa dimakan itu dibawa tadi. Jadi ya alhamdulillah, jadi nggak ada yang sobek tendanya tuh, masih aman. Dan tadi ini kaos kaki nih. Tadi diambil juga kaos kaki. Kaos kaki untung nggak dipakai. Aman lah, yang penting tendanya aman. Ya, gitulah ya, namanya monyet. Oke, mantap teman-teman. Jadi tadi udah ke Curug udah beres. Cukup sepi, sampai sekarang pun nggak ada orang. Kalau penilaian gue ya, rating buat Curugnya itu berapa, Wi? Temen gue dulu nih, berapa? 8. Kalau gua 1 sampai 10 itu berapa ya? 8,5 lah. Karena 1 tuh sebenarnya Curugnya sepi, minim sampah, terus airnya seger, bener-bener masih bersih gitu. Ternyata di sini kalau
siang-siang ya. Cukup panas. Tapi kalau dapat kabut kemungkinan emang enak tuh. Ada ranting jatuh. Cukup panas sih. Nah tadi ketika nyampe tenda kan, tadi ada videonya. Ternyata bener sampah-sampah diacak-acak sama si monyet kan. Tapi ya alhamdulillahnya dia nggak sampai ke dalam-dalam gitu tuh. Karena yang saya khawatirkan ya, ini nih bahannya jaring gitu tuh. Khawatirnya kegores sedikit bakal sobek. Tapi ya tadi syukur nggak ada yang disobek, cuma sampah yang di luar dibawa keluar sama dia. Ya ini lagi masak dulu nih, lagi masak mie sama daging untuk makan siang. Ya kemungkinan abis makan, sholat duhur, beres-beres nanti baru pulang. Oke, mantap. Ini masakan apa Pak? Ada mie, ada daging, ada telur. MBG, mie bersama gunung. Coba enak, baunya enak. Harumnya. Keras dong, udah. Coba Pak, Ngeliatnya aja anjing. dagingnya gimana rasanya? Tahu nggak sendal suara? Gitu. Sudah suara. Happy Idul Adha.